Shalom, dalam video ini kami akan menjelaskan metabolisme karbohidrat secara anaerob dalam pembuatan wine anggur melalui fermentasi alkohol. Informasi yang kami paparkan diulas dari jurnal internasional yang berjudul Associations Among Wine Grape, Microbiome, Metabolism, and Fermentation Behavior Suggest Microbial Contribution to Regional Wine Characteristics yang ditulis oleh Nicholas Bokulich et al. Diterbitkan pada tahun 2016 khususnya 14 Juni di jurnal MBO volume 7. Kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu anggur atau wine. Anggur adalah minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi anggur dengan menambahkan lagi Saccharomyces cerevisiae pada bahan baku wine. Di mana pembuatan wine atau alkohol ini menggunakan proses fermentasi. Fermentasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Di sini kita akan lebih membahas mengenai fermentasi alkohol, terutama dalam pembuatan wine anggur. Fermentasi alkohol adalah proses metabolisme karbohidrat di mana zat gula atau glukosa akan diubah menjadi alkohol dalam bentuk etanol dengan menggunakan mikroorganisme seperti ragi. Anggur sendiri sering digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan minuman beralkohol yaitu wine karena anggur memiliki kadar gula yang tinggi. Dikatakan bahwa satu cangkir buah anggur merah itu mengandung sekitar 23-25 gram gula. Selain itu juga dikatakan dalam artikel bahwa buah anggur sendiri telah memiliki mikroorganisme alami berupa kamir atau ragi yang berperan dalam proses fermentasi primer. Dengan kandungan gula yang tinggi dan juga dengan adanya kamir alami ini membuat anggur cocok digunakan sebagai bahan baku dari wine yang berkualitas dan juga memiliki harga jual yang tinggi. Dalam sumber artikel yang kami pelajari, terdapat alat dan bahan untuk pembuatan wine anggur. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buah anggur segar, yang kedua ada ragi Saccharomyces cerevisiae, yang ketiga ada bakteri Oenococcus oeni. Selain itu ada alat-alat yang diperlukan, yaitu mesin penghancur, di dalam artikel tertulis sebagai press pan, lalu ada tangki fermentasi, ada juga barel atau tong kayu, dan terakhir botol wine. Selain itu terdapat juga ruangan khusus yang digunakan dalam pembuatan wine anggur ini, terutama pada pembuatan wine anggur merah, di mana terdapat ruang MLF, yang disebut juga sebagai ruang bawah tanah atau ruang dengan pemanas. Jadi di sini dapat menggunakan dua jenis ruang, yaitu ruang bawah tanah atau ruang yang disediakan dengan alat pemanas. Fungsi ruang MLF ini adalah sebagai tempat terjadinya malolatik fermentasi. Berikut adalah prosedur pembuatan wine anggur merah. Yang pertama, buah anggur segar harus dipisahkan terlebih dahulu dari tangkai anggur yang masih melekat. Kemudian buah anggur dicuci dengan menggunakan air mengalir, lalu dikeringkan kembali. Setelah kering, buah anggur dihancurkan menggunakan mesin penghancur. Lalu jus anggur yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam tangki fermentasi. Kemudian ditambahkan juga ragi Saccharomyces cerevisiae untuk meningkatkan produksi alkohol dari fermentasi gula. Lalu dalam tangki fermentasi, anggur akan mengalami proses fermentasi awal dan pertengahan, di mana zat gula akan diubah menjadi piruvat, kemudian diubah menjadi asetaldehid. Lalu setelah mengalami proses fermentasi awal dan pertengahan, kemudian anggur dipindahkan ke dalam tong kayu. Sebelum itu, jus anggur harus diperas terlebih dahulu untuk memisahkan jus anggur dengan ampas anggur. Setelah dipisahkan lalu disimpan di dalam tong kayu, maka anggur akan mengalami fermentasi fase lanjut dan juga fase akhir yang ditambahkan SO2. Fermentasi pada tahap 2 akan menyebabkan terbentuknya alkohol dan juga gas CO2. Setelah mengalami proses fermentasi akhir, anggur disimpan dalam ruang MLF agar dapat mengalami proses fermentasi malolatik dengan bantuan bakteri Oenococcus oeni. Tujuan dilakukannya fermentasi malolatik adalah untuk mengubah asam malat menjadi asam laktat, di mana setelah seluruh proses fermentasi dilakukan, wine anggur dapat disimpan selama bertahun-tahun dalam tong kayu untuk memberikan hasil yang lebih baik, atau dapat segera dikemas dalam botol wine. Sekarang kita akan membahas mengenai proses metabolisme karbohidrat yang terjadi dalam proses pembuatan wine anggur. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fermentasi alkohol, yaitu salah satu metabolisme karbohidrat yang terjadi secara anaerob atau tidak melibatkan gas oksigen. Melalui respirasi anaerob, glukosa akan mengalami fermentasi yang meliputi proses glikolisis dan pembentukan NAD+. Fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat.
Fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat dapat dibedakan berdasarkan mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan dan juga berdasarkan produk akhir fermentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fermentasi alkohol. Secara garis besar, fermentasi alkohol dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu glikolisis, terjadinya perubahan dari glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon menjadi asam pirufat yang terdiri dari 3 rantai atom karbon saja. Dalam proses glikolisis ini terjadi juga pembentukan 2 ATP dan terjadi pembentukan 2 NADH. Kemudian 2 asam pirufat yang terbentuk dari glukosa akan mengalami perubahan kembali atau dikonversi menjadi 2 asetaldehid yang terdiri dari 2 atom karbon. Nah, karena itu maka akan terjadinya pelepasan 1 atom karbon yang akan diubah menjadi CO2. Jadi 2 asam pirufat yang terbentuk akan diubah menjadi 2 asetaldehid dan juga 2 karbon dioksida. Lalu setelah 2 asetaldehid ini terbentuk, maka akan kembali mengalami proses namanya NAD+ regeneration, di mana 2H+ dari NADH akan digunakan oleh asetaldehid dalam membentuk etanol. Jadi di sini asetaldehid berperan sebagai aseptor dari H+, yaitu menerima H+, sehingga terjadinya pembentukan 2 etanol. Dan juga NADH yang tadi akan diubahkan kembali menjadi NAD+, dan kemudian NAD+ tersebut akan digunakan kembali pada proses glikolisis selanjutnya. Selain itu juga terdapat proses yang namanya MLF atau malolactic fermentation, di mana di sini terdapat zat asam malat yang diubah menjadi asam laktat. Nah, di sini proses tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pH dari wine anggur. Selain itu, karena asam malat memiliki rasa yang lebih keras dibandingkan dengan asam laktat, maka perlu diubah sehingga rasa dari wine anggur itu lebih lembut dan juga lebih memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah. Karakteristik dari mikrobioma atau komunitas mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi wine ini memiliki pengaruh terhadap kualitas wine atau karakteristik wine yang dihasilkan. Nah, yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi wine, di mana mikroorganisme ini mampu mengkonversi gula menjadi alkohol secara efisien atau dikenal dalam proses fermentasi alkohol. Kemudian karakteristiknya juga tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, sehingga wine yang dihasilkan memiliki beragam senyawa flavor dan memiliki keragaman genetik dan fenotip regional yang juga berpengaruh terhadap wine yang dihasilkan. Kemudian ada bakteri Oenecoccus oeni atau bakteri asam laktat yang melakukan fermentasi secara malolaktik, yaitu mengkonversi asam malat menjadi asam laktat. Kemudian sifatnya sendiri yaitu heterofermentatif, di mana hasil fermentasi yang dihasilkan yaitu etanol dan asam laktat dalam kadar yang sama banyak, sehingga ini dapat memberikan cita rasa yang lebih halus pada red wine atau wine merah. Lalu ada Hansenia spora uvarum dan Vicia sp yang dominan pada tahap awal fermentasi. Nah, mikroorganisme ini menghasilkan senyawa flavor atau senyawa perasa yang bersifat volatil. Kemudian bersifat fruktofilik atau menyukai senyawa fruktosa sehingga dapat meningkatkan kandungan gula dalam wine yang dihasilkan. Dan terdapat Acetobacteriaceae atau bakteri asam asetat yang berperan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Dan umumnya mikroorganisme ini terlibat dalam produksi vinegar dan wine dengan kadar atau aroma asam asetat yang tinggi. Dan menurut informasi tambahan yang didapat, produk dari fermentasi wine ini sendiri berguna dalam bidang kehidupan seperti minuman beralkohol yang biasanya dikonsumsi saat makan, bersantai, maupun untuk tujuan sosial atau rekreasi. Kemudian bisa digunakan dalam bahan campuran untuk kuliner seperti saus, dressing salad, es krim, minuman bersoda, dan sebagainya. Kemudian digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman lain seperti sangria, coklat panas bersoda, dan lain-lain. Kemudian bahan dasar dalam pembuatan produk vinegar atau cuka anggur, dan yang terakhir digunakan sebagai obat atau suplemen kesehatan. Meskipun ini masih kontroversial dan perlu kajian yang lebih lanjut untuk sesuai dengan dosis yang digunakan. Berikut adalah prosedur pembuatan wine anggur merah. Yang pertama, buah anggur segar harus dipisahkan terlebih dahulu dari tangkai anggur yang masih melekat. Kemudian buah anggur dicuci dengan menggunakan air mengalir, lalu dikeringkan kembali.
Setelah kering, buah anggur dihancurkan menggunakan mesin penghancur. Lalu jus anggur yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam tangki fermentasi. Kemudian ditambahkan juga ragi Saccharomyces cerevisiae untuk meningkatkan produksi alkohol dari fermentasi gula. Lalu dalam tangki fermentasi, anggur akan mengalami proses fermentasi awal dan pertengahan, di mana zat gula akan diubah menjadi piruvat, kemudian diubah menjadi asetaldehid. Lalu selanjutnya, setelah mengalami proses fermentasi awal dan pertengahan, kemudian anggur dipindahkan ke dalam tong kayu. Sebelum itu, jus anggur harus diperas terlebih dahulu untuk memisahkan jus anggur dengan ampas anggur. Setelah dipisahkan lalu disimpan di dalam tong kayu, maka anggur akan mengalami fermentasi fase lanjut dan juga fase akhir yang ditambahkan SO2. Fermentasi pada tahap 2 akan menyebabkan terbentuknya alkohol dan juga gas CO2. Setelah mengalami proses fermentasi akhir, anggur disimpan dalam ruang MLF agar dapat mengalami proses fermentasi malolaktik dengan bantuan bakteri Oenococcus oeni. Tujuan dilakukannya fermentasi malolaktik adalah untuk mengubah asam malat menjadi asam laktat, di mana setelah seluruh proses fermentasi dilakukan, wine anggur dapat disimpan selama bertahun-tahun dalam tong kayu untuk memberikan hasil yang lebih baik, atau dapat segera dikemas dalam botol wine. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi maupun PPT yang kami buat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.